Ya. Okay. Mungkin bisa kita praktekkan Ustadz untuk malam hari ini untuk berwudu menggunakan hairspray itu seperti apa gitu Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabatku, sahabat opak yang dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, karunia, fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk petunjuknya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang suka akan ilmu pengetahuan, yang pribadi yang senang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita terus istiqomah di dalam jalan yang mulia ini, jalan yang lurus, yang semoga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Baiklah sobat opak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini telah hadir di studio narasumber kita. Beliau adalah Ustaz Mi'raj Mustajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat opak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kajian kita adalah pembahasan tentang thaharah, yaitu bersuci. Dan pada malam hari ini bertemakan cukupkah berwudu dengan segelas air. Ya, sobat opak rahimahullah, kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya thaharah, ya khususnya berwudu, itu termasuk daripada rukunun min arkanis shalah, termasuk daripada rukun dari rukun-rukun sholat. Dimana apabila kita itu tidak mengerjakannya atau kita itu salah dalam mengerjakannya, otomatis sholatnya juga nanti akan salah. Oleh karenanya pentingnya kita mempelajari tentang berwudu secara seksama, secara baik, dan hingga wudu kita benar, maka sholat kita akan benar. Maka sobat opak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemakan cukupkah berwudu dengan segelas air. Pada zaman ini kan menjadi fenomena gitu, ketika kita melakukan bepergian, ya, melakukan safar, ya, atau mungkin sebagian angkatan muda, anak-anak muda pada zaman sekarang ini kan suka hiking, suka mendaki gunung, camping ke tempat-tempat yang terpencil di puncak-puncak gunung atau di lembah-lembah atau bahkan di suatu padang sabana yang luas, di mana di sana itu jarang sekali air. Padahal perbekalan air kita terbatas. Ya, misalkan kita hanya mampu membawa 4 botol aqua 60 literan misalkan gitu. Nah, lalu kalau kita gunakan untuk berwudu, nanti jadi air jatah minum kita kurang. Nah, bagaimana kalau misalkan kita berwudu dengan air yang sangat minim? Nah, itu misalkan dengan 1 gelas air itu bagaimana? Materi Ustaz kita nanti main. Sobat opak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini beliau Bapak Ustaz Mi'raj Mustajib akan menerangkan tentang bagaimana
kalau kita itu bersuci atau berwudu dengan menggunakan air yang minim, yaitu 1 gelas atau misalkan 1 botol aqua segini, itu bagaimana? Kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Mi'raj Mustajib untuk menyampaikan uraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sadaqallahu alazim wa sadaqa Rasulul karim. Para pemirsa kajian upat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini malam yang penuh berkah insyaallah, kita masih di bulan-bulan haram di mana amalan-amalan yang soleh akan dicatat mempunyai nilai lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Begitu pula maksiat-maksiat akan dinilai lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Karena itu alhamdulillah, walaupun kita telah selesai melalui hari yang sangat istimewa, yaitu Ayyamul Ashr, namun pada malam hari ini kita masih di bulan Dzulhijjah, ya, sehingga ini merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk thalabatul ilmi, membahas bersama tentang syariat Allah, tentang agama Allah yang kaitannya dengan mukallaf, yaitu seseorang yang telah dibebani taklif atau beban syariat. Itu masalah beribadah kepada Allah SWT yang paling urgen, yang paling utama, yaitu sholat. Tadi telah disinggung bahwa sholat itu merupakan kewajiban pokok bagi mukallaf, bagi orang yang telah dewasa dan berakal sehat untuk melakukannya. Dan melakukan sholat itu ada syarat-syarat yang mesti ditunaikan, yaitu suci dari hadas maupun najis, hadas besar maupun hadas kecil maupun najis. Nah, suci dari najis itu suci dari benda-benda, ya. Itu yang mesti benda-benda yang rich, sebagaimana kotoran, ya, baul atau kencing, itu harus disucikan dari badan dan pakaian serta tempatnya. Itu namanya toharoh hakiki, bersuci mensucikan dari benda-benda itu toharoh hakiki. Sedangkan bersuci dari hadas baik kecil maupun besar itu merupakan toharoh maknawi. Nah, dalam toharoh maknawi ini kita bersuci menggunakan benda yang kita pergunakan, yaitu pertama adalah air, baik atas besar maupun atas kecil kita menggunakan air, yaitu air yang kita gunakan adalah air mutlak, bukan air yang
yang tidak mutlak, yaitu sebagaimana air yang tidak mutlak itu misalnya air degan misalnya atau air kelapa itu kan walaupun air tapi itu bukan air mutlak, itu asal hakikatnya. Atau air yang sudah di apa namanya bukan disebut air lagi, misalnya air teh, misalnya minum teh, nah itu kan sudah disebut air mutlak. Nah, air mutlak kita ketahui ya, misalnya air hujan, air sumur, atau air mata air ya, air embun, itu air mutlak. Nah, itu Pak. Dan yang kedua yang tidak boleh digunakan secara mutlak yaitu air yang mutanajis, yaitu yang terkena najis. Adapun air mustakmal itu adalah ikhtilaf. Subhanallah, tadi telah disinggung mengenai masalah apa namanya, apabila dalam agama ini kan apabila sesuatu itu luas itu akan menyempit, dan jika menyempit itu akan meluas. Itu ada kaidah semacam ini. Begitu juga dalam masalah pelaksanaan apa namanya, sekiranya kita dalam kondisi sulit ya, misalnya kita pemuda itu kan misalnya senang camping, senang ke gunung, kita membawa bekal air yang sedikit ya, untuk minum saja pas-pasan ya. Itu kalau masalah buang air misalnya kan tidak bisa istinja, bisa istijmar, bisa menggunakan air atau benda-benda kering lain selama bukan tulang dan kotoran. Rasulullah ditanya kenapa tulang dan kotoran tidak boleh, karena keduanya itu makanan saudaramu, itu dari bahasa jin itu. Nah itu maka untuk berwudu jika kita punya air dan mencukupi ya, sekiranya sampai pulang nanti bisa mencukupi untuk minum ya, masih sisa, maka sebagian yang bisa kita gunakan untuk berwudu, maka kita harus berwudu dengan menggunakan air. Sebab syarat bolehnya tayamum apabila sudah pertama tidak menemukan air, yang kedua sakit yang tidak bisa terkena air, baru kita boleh tayamum itu. Nah, dalam kondisi semacam itu, misalnya kita camping atau kita dalam perjalanan ya, pas mudik kok macet di tengah jalan, maksudnya lama ya, airnya ada punya air misalnya satu botol ini misalnya, ini kan cukup sekali untuk wudu. Nah, padahal di situ ada 4 orang misalnya. Nah, apakah sebotol ini bisa kita bagi menjadi 4 orang misalnya? Itu bagaimana caranya ini? Sahkah jika kita berwudu dengan air 1 mud bisa dibagi 3 atau dibagi 4, artinya lebih kurang dari satu gelas. Nah, karena itu dalam permasalahan ini pernah dibahas itu di Musbil Tarjih, yaitu di Kabupaten Tegal pada tanggal 12 sampai 15 Januari 2019, yaitu tentang berwudu dengan hand spray. Karena cara paling irit berwudu adalah dengan menggunakan hand spray. Kalau kita menuangkan secara langsung di tangan itu masih lebih dengan hand spray ya. Kalau pakai tangan itu banyak yang terbuang, banyak yang menetes. Itu hand spray bisa menempel secara sempurna, artinya bisa digunakan hampir seluruhnya gitu. Nah, itu bagaimana kita menerapkan semacam itu. Berarti kira-kira itu saat kamu memakai hand spray itu akan lebih hemat daripada pakai segelas air ya? Ya, insya Allah akan berhemat pakai hand spray. Itu nanti bagaimana prakteknya ini. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu pelanggaran nopo sedikit cukup atau tidaknya dalam berwudu itu nopo yang besar? Cukup dalam berwudu itu artinya apa? Bahwa air itu
mencukupi untuk membasuh apa namanya anggota-anggota yang wajib dibasuh. Anggota-anggota yang wajib dibasuh itu dalam apa namanya firman Allah SWT sebagaimana tadi telah saya baca, yaitu surat Al-Maidah ayat berapa itu, ayat 5 ayat 66 itu Rasulullah SAW Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya, idza qumtum ila shalah, jika kamu berdiri menuju sholat, ya hendak sholat, itu maksudnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, maka cucilah wajahmu dan tanganmu sampai siku-siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah bi ru'usikum, kepalamu. Nabi ini bisa mengandung arti apa? Istighraq. Mana istighraq itu artinya basuhlah seluruh kepalamu, atau ini juga bisa mengandung makna sebagaimana sebagian kitab apa sebagian itu yang artinya basuhlah usaplah sebagian kepalamu, sehingga ulama berbeda pendapat itu karena makna kata-kata ini. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah tanganmu sampai mata kaki. Nah ini apa namanya tempat-tempat yang wajib. Nah apabila cukup untuk mencuci dan membasuh yang wajib, maka di situ tidak boleh kita menggunakan, tidak boleh mengganti dengan tayamum. Rahmatullah. Itu barangkali para hadirin di sini ada pertanyaan sampai sini. Jadi mungkin Ustaz, apa namanya menggunakan handspray atau disinggung tadi apa namanya? Maaf saya lupa. Bahwa kalau kita itu kalau ada apa namanya? Kalau ada air tapi air itu tidak cukup, berarti kita harus tayamum, Ustaz. Atau gimana, Ustaz? Mohon maaf. Ya jika diperkirakan air tidak cukup, misalnya air tidak cukup kan, misalnya itu cukup untuk wudu misalnya, tapi itu dibutuhkan sekali untuk minum. Nah misalnya dibutuhkan sekali untuk minum, untuk kebutuhan minum, maka kita mendahulukan untuk minum terlebih dahulu. Karena apa? Karena darul mafasidi muqaddamun ala jilbil masolih. Apa namanya, menghindari kemafsadatan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan. Sementara untuk menghindari kemaslahatan itu air itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Sementara untuk itu bisa diganti dengan tayamum. Itu di samping itu ada apa namanya itu. Kemudian jika untuk minum sudah cukup, ya, kemudian untuk diperkirakan untuk kembali masih sisa atau pas-pasan untuk wudu sampai kita mendapatkan air, maka kita mendahulukan menggunakan air. Artinya tidak boleh menggunakan tanah yang lain untuk apa? Untuk tayamum. Nah perlu diketahui bahwa dalam masalah rukun wudu, itu untuk rukun wudu yang 4 itu kan ijma ulama, itu artinya ulama mengakui semua bahwa membasuh muka, 2 tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian apalagi membasuh kedua kaki itu merupakan rukun. Nah itu semuanya mengakui. Nah ini kemudian ada beberapa yang diperselisihkan, misalnya niat. Ya. Niat itu menurut Imam Hanafi itu bukan merupakan rukun. Dimana ada yang mengatakan itu kalau kita membaca di Sahih Fikih Sunnah ini, ya, Sahih Fikih Sunnah ini baik sekali bukunya, Wadatuhu atau Rihum Wadahil A'imah. Ini di sini bahwa niat itu merupakan syarat. Syarat dan syarat itu memang harus ada.
Jika syarat tidak terpenuhi, maka wudunya dianggap tidak ada, tidak sah. Itu niat itu. Dan niat itu kadang-kadang bisa ada tapi tidak terlaksana. Tapi jika terlaksana tidak ada niat, dianggap tidak ada itu. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali itu adalah niat itu merupakan rukun. Jadi niat itu menurut definisi niat menurut Imam Syafi'i itu adalah qasdu syai'in muqtarinin bi fi'lihi. Jadi apa? Berkehendak melakukan sesuatu yang dibarengi dengan tindakannya. Saat kita melakukan wudu, maka ketika kita berwudu mulai membasuh muka, maka di situ niat harus masuk. Itu semacam itu. Berarti perbedaannya dalam niat itu ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat. Tapi intinya dua-duanya tetap niat itu harus ada. Memang harus ada. Syarat itu kan memang harus ada. Itu juga harus ada. Mungkin akibat dari perbedaan itu apa Ustaz? Maksudnya utama daripada perbedaan itu. Nah itu. Sementara Imam Hambali rukun itu mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib dan muwalat itu adalah rukun itu bagi Imam Hambali. Itu paling banyak itu dalam kriteria itu adalah Imam Hambali itu ada 7 dan Imam Maliki juga ada 7. Bedanya kalau tertib itu Imam Maliki bukan rukun dan adal menggosok itu menurut Imam Hambali adalah bukan rukun itu. Nah, ini beberapa gambaran mengenai masalah tentang berwudu. Namun di antara ulama-ulama itu yang ke-8 itu semuanya itu ada semua. Artinya yang tidak memasukkan ke tidak rukunnya dianggap sebagai dimasukkan kepada sunnah. Artinya kalau melakukan itu baik sekali, tapi jika ditinggalkan tidak menyebabkan batalnya wudu karena bukan rukun. Itu perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian saya pikir sampai di sini jelas ya, barangkali ada. Cukup jelas Ustaz tentang masalah pembahasan rukun. Berarti intinya kembali kepada tema ini bahwa kalau kita akan berwudu menggunakan handspray ini, semua anggota rukun wudu itu semuanya harus terbasuh di Ustaz nggih. Iya. Mungkin bisa kita praktekkan Ustaz untuk malam hari ini untuk berwudu menggunakan handspray itu seperti apa gitu nggih Ustaz? Iya. Ini berarti saya tuangkan ngeten Ustaz. Itu bisa dituangkan. Nah, sambil kita melihat bagaimana air dituangkan, ini kita perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasulullah SAW yatawaddu bil mudi wa yaktasilu bisa' ila khamsati amdad, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adalah Rasulullah SAW ya berwudunya itu biasanya itu dengan satu mud. Satu mud itu satu ukuran ini. Kalau kita melihat mud secara secara urf dulunya itu satu mud itu satu segini itu. Istilahnya apa segini tuh? Satu ciduk apa ini? Satu tangan itu satu mud begini. Nah, untuk untuk satu mudnya Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW kan itu besarnya itu sedang itu diperkirakan itu dengan melihat rata-rata orang Arab yang besarnya sedang itu satu mud itu setara dengan menurut dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili itu ada 0,688 liter. Artinya ada 688 mililiter. Artinya kurang dari 1 liter. Sedangkan menurut Abu Malik ya, Kamal bin Sayyid Salim ya pengarang Sahih Fikih Sunnah, satu mud itu kurang lebih setengah liter. Itu satu mud.
Nah itu Rasulullah SAW berwudu kurang lebih dengan menggunakan setengah liter. Itu menurut dari dalam kitab ini itu. Nah bagaimana kalau kita berwudu kurang dari itu? Dan ternyata ya Rasulullah SAW berwudunya itu ya tidak hanya melakukan 3 kali. Nah kalau kita melakukan 3 kali dengan baik, misalnya mulai dilakukan semuanya, baik yang sunnah ya, dari misalnya membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsak, kemudian membasuh apa lagi? Mulai membasuh muka. Itu kira-kira itu 1 mud itu bagi seorang Arab yang besarnya sedang itu mungkin segini ini. Tapi bagi orang Indonesia itu kan separuhnya orang Arab. Nah, apakah mudnya itu ukurannya mau juga segini? Ini kan juga dilihat. Apalagi Rasulullah ya, sebagaimana dalam hadis yang kita ketahui itu oleh Ibnu Abbas dan siapa lagi itu bahwa Rasulullah SAW kadang berwudu itu sekali-sekali itu marotan itu. Kadang-kadang Rasulullah SAW berwudu 2 kali. Jadi tidak mesti 3 kali. Lah ini sebagaimana apa namanya? Coba ini. Salam yakrohu ziyadatu ya apa yukrohu ziyadatu ala salati liman asbagho ya. Dibenci menambah apa bilangan 3 kali bagi apa liman asbagho bagi orang yang bisa sudah sempurna dalam melakukan wudunya. As-salatu fi a'dha'il wudu akmalul wudu'i wa atamuhu. 3 kali membasuh anggota wudu adalah akmal wudu sing paling sempurna. Wa atamu dan dan dibenci menambahnya. Lihat bagaimana hadis faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dzalama. Barang siapa menambah 3 kali itu buruk, melampaui batas dan zalim. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, adapun wudu yang apa sekali-sekali itu sebagaimana apa disampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW berkata itu hadis Rasulullah SAW qad soha an Nabi SAW sungguh telah sah Nabi Muhammad SAW annahu tawaddoa marotan maroan bahwa Rasulullah SAW berwudu sekali-sekali. Nah ini sahih akhrajahul Bukhari ya. Diriwayatkan Imam Bukhari ngan Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Kemudian wa annahu tawaddoa marotaini dan bahwa Rasulullah SAW berwudu 2 kali. Ini sahih akhrajahul Bukhari juga. Riwayat Imam Bukhari ngan Abdullah bin Zaid dari Abdullah bin Zaid. Adapun yang sempurna dan apa? Tamam adalah mencuci berapa kali tadi? 3 kali. Nah karena itu kita berwudu dalam kondisi apa namanya kekurangan air, maka kita seirit mungkin misalnya kita mengambil sekali itu sudah sah. Nah bagaimana cara berwudu seirit mungkin? Yaitu wudu dengan hand spray ini misalnya begini ini. Nah wudu dengan hand spray ini
airnya tidak akan muncrat-muncrat itu, sehingga berwudu di sini pun akhirnya apa? Tidak akan menjadikan lantai menjadi basah ini. Ini yang artinya apa? Artinya kita sudah bisa mengalirkan air ke dalam anggota-anggota wudu pertama, yang kedua tidak mengotori dan membasahi tempat kita berwudu. Misalnya seseorang yang sedang berhaji, kemudian di Masjidil Haram atau di tempat-tempat yang sangat ramai, kalau kembali lagi mengambil air wudu sulit, maka bisa sangu handspray. Atau kita bepergian misalnya di tengah jalan, kita bisa menggunakan handspray untuk menghindari kemacetan misalnya, atau kita sedang camping yang langka atau sedikit air. Nah, ini contoh berwudu dengan handspray itu seperti begini nih. Copot apa ya? Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita pertama berwudu bisa juga kita mengumpulkan di tangan bisa, atau kita langsung semprotkan langsung. Misalnya apa? Kita semprotkan air ke tangan dulu, kemudian kita membasuh tangan. Misalnya tangannya dibasuh kita ini agar. Nah, setelah itu misalnya ada ada tisu atau apa kita. Nah, itu barangkali tangan kita kotor atau ada najis misalnya ini, lalu kemudian kita sudah bersih, maka kita yakin tangan kita bersih, maka baru kita menyemprot anggota wudu kita. Misalnya begini, mulai dari yang wajib itu membasuh wajah. Nah, kita membasuh wajah sampai dirasakan bahwa air itu mengalir. Itu seluruh air sudah mengalir ke bawah, ini menunjukkan apa? Ini kemudian kita ratakan, kita gosok makain ya. Nah, ini sudah dianggap membasuh. Arti kata ghuslu itu adalah sailul ma'. Nah, ghuslu itu apa? Sailul ma', mengalirkan air. Nah, ketika air sudah mengalir, maka meratakan ini air itu mengalir walaupun sedikit, itu artinya mengalir ke seluruh kulit. Ini kan artinya sudah mengalir nih. Ini sekali ini sudah cukup ini. Kurang mantap 2 kali juga boleh, nggak apa-apa. Misalnya 2 kali kurang mantap. Nah, ya biar barangkali ada anggota wudu yang masih kering, tidak kena air misalnya. Nah, ini akhirnya sudah kita membasuh wajah ini. Yang kedua adalah membasuh membasuh tangan. Misalnya kita membasuh tangan, misalnya dari sini ke bawah. Nah, ini kan air sudah menetes ini. Ini spraynya kurang. Nah, kita ratakan ini. Nah, ini kalau menurut madhab Syafi'i, selama tangannya masih menempel, belum diangkat, kita meratakan, ini airnya tidak dianggap mustakmal. Selama masih menempel. Nah, setelah merata baru kita angkat. Ini kan sudah basah semua ini. Ini sekali. Nah, kemudian baru yang tangan kiri. Nah, misalnya begini. Spraynya kurang ngepras nih. Oh, ini kepala seretan ini. Nah, ini. Nah, kita ratakan sampai siku-siku. Ilal marofiki, sampai siku-siku itu artinya ma'al marofik, bukan sampai siku-siku terus sampai sini siku-sikunya tidak kena, maka tidak
tidak sah, harus sikusinya harus kena ma'al marofik. Ya itu kalau dalam HPT itu diterangkan ma'al marofik, makna ilal marofik itu. Nah ini sudah kena ini, itu sudah basah semua, sudah kena air. Baru kemudian boleh ini langsung diusap atau kita mengambil air sedikit misalnya. Nah kita ambil sedikit. Mengusap tangan dari apa? Dari depan tempat tumbuhnya rambut ya, sampai kemudian kita tarik ke belakang sampai apa namanya tengkuk, maju lagi, baru turun langsung ke telinga. Ini jempolnya yang ngusap sebelah luar, sedangkan telunjuk ngusap bagian dalam. Ini sudah sampai apa? Ngusap ini. Baru terakhir adalah kaki. Nah, kita kaki kanan dulu. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, kita menjalankan airnya mengalir. Nah, saat air sailul ma, ya, air merata mengalir, itu namanya adalah ghuslu, pengertian ghuslu semacam itu. Nah, ini sudah ghuslu. Berbeda dengan masa itu kan cuma apa? Mengusap saja. Kalau ini sudah ghuslu. Nah, begini. Nah, ini. Nah, kita ratakan. Ya, kalau kita yakin dengan mazhab Syafi'i maka kita jangan lepas dulu tangannya hingga merata. Kalau kurang mantap di 2 kali nggak apa-apa, 2 kali. Kurang mantap misalnya 2 kali. Nah, 2 kali ini sempurnanya adalah 3 kali. Nah, ini adalah wudhu dengan menggunakan handspray. Nah, ini ternyata masih sisa banyak sekali nih. Ini digunakan 5 orang atau 6 orang itu masih sisa. Nah, ini sudah dianggap cukup memenuhi rukunnya. Artinya syarat dan rukunnya terpenuhi. Nah, ini demikian. Ini bagaimana berwudu dengan apa? Lebih kecil daripada 1 gelas, tidak sampai 1 gelas. Nah, ini bisa dipraktekkan. Nah, insya Allah ini sudah cukup untuk bisa melakukan kewajiban kita, yaitu sholat. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Berarti kalau menggunakan 1 gelas air itu nganu nggih Ustaz, turah-turah cukupe gampang nggih. Turah-turah cukup. Sangat cukup sekali Ustaz. Pakai air, pakai handspray aja cuman berkurang hanya berapa cc air saja nggih Ustaz. Apalagi kalau pakai 1 gelas air niku nggih sangat harusnya sisa nggih Ustaz. Harus sisa. Jadi ini tidak ada alasan untuk tidak berwudu kalau ada air dengan bisa digunakan dengan cara seperti itu. Okay. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan Ustaz dari dari yang online, dari yang menyaksikan secara live. Ini ada pertanyaan dari Mas Imron. Selamat malam Ustadz, semisal ada sebuah bencana banjir di perkampungan, lalu sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Apakah air banjir tersebut bisa digunakan untuk bersuci? Itu air banjir itu kan biasanya warna seperti tanah itu. Nah, kalau air banjir itu suci dan tanahnya suci, artinya ketika banjir itu tidak tercampur dengan najis misalnya. Di antara cirinya najis kan baunya atau warnanya ya, atau rasanya, maka itu bisa digunakan airnya itu. Bisa digunakan misalnya pas banjir kalau airnya kuning tanah. Nah, itu kan campuran semacam itu masih dianggap sebagai air mutlak, itu masih digunakan untuk bersuci begitu. Berarti intinya bisa nih Ustaz. Bisa gitu. Baiklah sobat Oke yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan untuk
tanya jawab. Untuk menyampaikan pertanyaannya silahkan Anda sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar yang nanti akan kami sampaikan kepada narasumber. Atau barangkali Sobat Opak yang ada di studio mau menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Mbak Vida. Ya. Kalau toharoh dari hadas kecil bisa menggunakan spray seperti itu, bagaimana dengan toharoh dari hadas besar Ustadz? Silakan Ustadz. Toharoh dari hadas besar. Toharoh dari hadas besar itu Rasulullah SAW mandi dengan apa? Dengan 5 sok. Ya. 4 sok dengan 5 mut sampai 4 mut sampai 5 mut, atau 1 sok sampai 5 mut. Itu sekitar 2,5 liter. 2,5 liter Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kalau kita mandi dengan menggunakan hand spray? Nah, pada intinya kalau mandi wajib kan pertama kan kita harus suci dulu tempat-tempat yang kotor mengandung najis ya. Kedua, kita cuci dengan tempat pertama kita cuci dengan tempat kotor yang mengandung najis. Misalnya airnya tidak cukup kan kita bisa menggunakan paper misalnya dengan apa namanya atau tisu. Kalau zaman dulu ya istijmar dengan menggunakan batu misalkan 3 buah batu itu dulu. Kalau sekarang boleh dengan menggunakan tisu. Nah, itu kemudian yang kedua adalah berwudu. Nah, berwudunya kita sudah menggunakan hand spray misalnya kita akan irit. Dan yang ketiga adalah kita dengan hand spray pula badan kita di hand spray. Nah, asal kena air semua maka boleh-boleh saja itu. Sah saja. Sah asal kena air semua badan kita. Berarti yang penting anggota yang kena yang tempat-tempat mungkin kemaluan atau kubul dan dubur gitu Ustaz nggih. Kemudian berwudu, kemudian kita meratakan air dengan hand spray itu ke seluruh badan itu bisa cukup nggih Ustaz? Artinya mandi itu kan artinya kan meratakan air ke seluruh tubuh. Itu intinya kan itu. Berarti yang penting nanti airnya juga harus mengalir gitu Ustaz. Mengalir. Semprotkan gitu sampai mengalir gitu, kemudian kita ratakan gitu. Meskipun kepalanya itu enggak harus sampai kopoh-kopoh basahnya gitu. Itu sudah cukup nggih Ustaz? Sudah cukup mengalirkan air itu. Itu demikian jawaban untuk Mbak Vida, bahwa kalau kita mau mandi misalkan di tempat-tempat yang jarang air, kemudian kita akan mandi menggunakan hand spray, maka itu juga sangat cukup. Yang penting bisa meratakan air ke seluruh anggota badan. Betul. Mungkin demikian Ustadz, karena waktunya sudah mepet, barangkali Ustadz akan menyampaikan kesimpulan atau statement terakhir gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, kesimpulannya ini merupakan apa yang saya sampaikan ini adalah masalah fikih kontemporer, yaitu adalah permasalahan fikih yang dihadapi pada zaman sekarang dan merupakan pertanyaan dari beberapa orang yang peduli ya dengan ibadahnya, bahwa telah ditetapkan bahwa bolehnya wudhu dengan hand spray ini sudah melalui tarjih, sehingga kita mantap apabila kita menerapkannya dalam situasi sebagaimana telah tadi disebutkan. Namun apabila kita dalam situasi normal, yaitu ya jangan irit-irit banget lah, jangan irit banget, ya paling murah ya satu mut sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan itu. Ini kita menerapkan dalam situasi darurat itu begitu itu. Berarti kalau kalau situasi biasa
Nggih, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kalau berwudu itu dengan menggunakan 1 mud air, kalau mandi itu dengan menggunakan 1 sok air. 1 gitu, sok air begitu. Kalau misalkan darurat baru boleh menggunakan ini, walaupun misalkan sangat sedikit sekali sedikit airnya. sekali, yang penting bisa mengalirkan air. Itu namanya ghusl itu. Dan anggota-anggota yang wajib itu sudah tertunaikan. Sudah tertunaikan gitu. Ya, begitu sobat opak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bisa kita pahami, bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Kalau kita mengalami dalam kondisi-kondisi darurat seperti itu, kita tidak kebingungan untuk melakukan ibadah. Sobat opak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kami sampaikan juga bahwasanya kajian ini juga akan diunggah di dalam YouTube AMM TV. Untuk itu silahkan Anda kunjungi channel AMM TV ya. Kemudian jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.